Halo, selamat datang di Serangkai Sales Channel Bang Oko Ardiansa dan kita balik lagi di segmen Pro dan Kontra. Nah, kali ini kita masih ada dua topik pro kontra di edisi bulan Ramadan yang belum aku dapat nih di video-video sebelumnya. Dan topik itu yang pertama adalah penutupan tempat makan pada saat bulan puasa, dan yang kedua adalah buka bersama itu enggak guna. Dan mari kita mulai saja untuk spin kali ini. Langsung aja karena rulesnya masih sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kalian nggak tahu rulesnya, kalian tonton dulu pro kontra yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita mulai. Bentar dulu. Oke, penutupan tempat makan pada saat bulan puasa. Ini aku bolehin aja nggak sih? Boleh langsung milih kontra aja nggak sih? Kontra banget deh sama hal ini. Tapi ya udah, kita mulai lagi untuk pro dan kontranya. Terus kontra dan pro. Sih. Oke, jadi ini adalah kontra aku. Jadi dalam 5 sampai 10 menit ke depan aku akan kontra untuk penutupan tempat makan pada saat bulan puasa, dan ini adalah argumen aku di serangkai pro dan kontra. Baik, kalau kalian melihat beberapa penayangan stasiun televisi di beberapa daerah ya, entah di Jawa Barat, di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, selalu ada aja istilahnya berita yang namanya ada penutupan tempat-tempat makan gitu pada saat jam operasional bulan puasa, itu pada saat puasa. Jadi kayak pagi siang itu disuruh tutup, baru buka, boleh buka itu malam gitu. Atau paling minimal tuh yang paling sering adalah penggunaan tirai, jadi ditutup biar nggak kelihatan dari luar. Dan yang paling apa ya istilahnya top note lagi itu sampai ada anjuran ataupun peraturannya dari pemerintah daerah setempat itu untuk pada saat bulan puasa yang namanya tempat makan itu diharuskan untuk ditutup. Nah, ini menurutku aku di sini satunya kontra. Jadi aku sangat tidak setuju dengan hal itu. Menurut aku, orang-orang yang istilahnya meminta warung makan ditutup bulan puasa itu adalah orang yang istilahnya kamu puasa tapi kamu lihat warung makan aja istilahnya kayak nggak kuat gitu. Jadi apa ya, bagiku kalau kalian yang aku nggak tahu ya, maksudnya ini pandanganku orang puasa itu tujuannya ibadah, udah diniatkan memang mau puasa gitu. Masa lihat warung makan aja bikin orang batal puasa, kan enggak ya. Maksudnya alasannya apa coba untuk tempat makan pada saat bulan puasa? Toh kita di Indonesia juga enggak cuman kita doang yang puasa kan, maksudnya enggak cuman kita doang kan, istilahnya ada juga beberapa orang yang memang tidak puasa secara agamanya gitu. Karena kan di sini di Indonesia kan ada banyak agama gitu. Jadi dan kita hidup itu kan berdampingan, nggak yang dikelompok-kelompokkan kayak desa ini semuanya Islam atau desa ini semuanya katakanlah Kristen atau apapun lah itu. Dan kita hidup berdampingan. Jadi menurutku penutupan itu ya apa ya, tujuan malah justru ibadah kita kan ketika kita bisa membantu sesama umat, istilahnya sesama muslim, dan juga orang non muslim juga istilahnya ada pahala gitu ketika kita sama-sama saling membantu gitu. Dan menurutku dengan penutupan itu kan kita malah justru akan menyusahkan orang-orang yang tidak berpuasa gitu. Kita baru bicara masalah orang yang istilahnya bukan Islam, misalnya kita baru bicara orang yang non muslim lah sebutannya, non muslim gitu ya, itu aja nggak relevan gitu. Maksudnya banyak orang-orang yang non muslim yang mereka juga istilahnya masih butuh belanja, mungkin butuh makan, atau mungkin yang kerjanya sibuk sampai harus beli makan di tempat makan segala macam. Dan aku sih lebih senang ya sebagai seorang muslim misalnya ya membiarkan misalnya tempat makan ya buka aja gitu. Maksudku itu adalah rezeki mereka, itu juga mungkin
istilahnya pendapatan mereka, mereka yang mungkin secara kesehariannya pendapatannya dari jualan segala macam kan, ya nggak bisa istilah kita tiba-tiba menyuruh mereka untuk yang bukan menutup rezeki, yang menutup rezeki ya yang nama rezeki kan tetap dari Allah ya, cuman maksudnya ini kan kesempatan, memang mereka salah satu pendapatan mereka gitu. Kalau misalkan kamu mau nyuruh warung tutup ya kasih bantuan lah, kasih duit ke mereka, karena mereka kan mungkin nggak ada penghasilan lain di luar itu gitu, dan mereka harus nyari yang lain segala macam, dan itu malah justru merepotkan gitu. Itu kita baru bicara yang non muslim pun, kalau yang muslim pun juga ada kan yang nggak puasa, maksudnya perempuan yang lagi berhalangan atau masih kecil gitu, masih belum akil balik segala macam kan, mereka masih belum diwajibkan berpuasa, dan menurut aku akan direpotkan orang, istilahnya kalau misalkan tempat makan itu masih buka kan masih lebih memudahkan ya, orang tinggal beli gitu segala macam. Tapi kan kalau ditutup kan malah ribet gitu, malah susah gitu. Satu nyusahin tadi yang non muslim, dan dua nyusahin saudara kita sendiri yang muslim gitu, yang memang kebetulan mungkin tidak puasa segala macam gitu. Dan entah kenapa kalau aku tuh masih nggak dapet gitu alasan kenapa orang harus banget menutup tempat makan pada saat bulan puasa. Ya ada beberapa orang yang mengatakan ya itu sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang menjalankan berpuasa gitu. Karena tapi kalau bagiku yang namanya menghormati orang puasa itu bukan, jadi gini, kalaupun misalkan aku punya teman yang memang tidak puasa nih, ini sudah jamnya makan gitu, kemudian dia makan di sampingku, aku sedang puasa, khusus bagiku sendiri, bagiku dia bukan tidak menghormati aku gitu. Menurutku ya aku nggak masalah dengan itu gitu, maksudku aku akan masalah menganggap mereka tidak menghormati ketika misalkan nih mereka lagi makan yang sesuatu yang enak, terus di samping bilang ini enak nih makan, nah itu malah justru itu yang menurut aku itu tidak menghormati gitu, karena mereka ya istilahnya kayak membujuk-membujuk atau membuat kita kayak dipaksa untuk membatalkan puasanya. Menurutku yang namanya tidak menghormati orang berpuasa itu lebih ke arah ke situ gitu. Kalau cuman istilahnya kayak orang makan di sampingku dan memang dia lagi nggak berpuasa, menurutku itu masih hal yang wajar aja sih. Maksudku masa iya kita cuma mau dihargai tapi kita nggak bisa menghargai orang lain, kan bagiku ya nggak gitu juga. Kalau aku ya ketika aku minta mereka menghargai aku puasa, ya aku juga bisa menghargai ketika mereka tidak berpuasa juga kan. Maksudku kenapa mereka harus ngumpet-ngumpet segala macam gitu sama tempat makan dan lain-lain. Toh malah justru kalau misalkan tempat makan dibuka, tirai yang terbuka, ngelihat orang lagi makan dan kita tahu kalau dia itu sebenarnya harusnya berpuasa, kan malah justru istilahnya kayak malu sendiri ya dilihatin, kok nggak puasa segala macam. Maksudnya itu malah justru kita bisa ngelihat tuh orang-orang yang nggak berpuasa segala macam, mungkin harusnya mereka puasa bagiku itu ya. Jadi nggak usah lah ditutup-tutup pakai tirai juga segala macam, apalagi ya sampai penutupan dan sampai ada peraturan daerah dari pemerintahnya yang ngeluarin statement untuk istilahnya penutupan jam operasional pada saat bulan puasa. Menurutku berlebihan gitu. Maksudnya kalian anak kecil atau apa itu melihat orang makan kok batal puasanya itu apa gitu. Jadi bingung aja sih kalau dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Balik lagi ya, kalau kalian memang puasa tujuan ibadah, masa ya kalian tergoda hanya dengan melihat tempat makan buka gitu, atau misalkan ada lihat toko McD terus ada gambar burger gitu kalian langsung batal gitu kan, enggak juga gitu ya. Kalau iya kalian batal hanya kalian lihat burger ataupun ayam goreng ataupun tudung saji yang isinya makanan, ya menurut aku kalian perlu koreksi sih untuk tujuan niat ibadah kalian puasa itu seperti apa gitu. Kalian kayak anak kecil yang puasa setengah hari gitu, melihat kayak gitu doang langsung batal gitu. Jadi enggak lah gitu ya. Paling yang menurutku mungkin ya kalau secara kebijakan yang lebih bagus ya ketika makanan itu memang mengeluarkan bau yang bisa bikin masuk ke hidung orang gitu, istilahnya kan bau makanan kan sangat menggoda segala macam. Nah mungkin lebih ke arah itu aja gitu, kayak penutup dong sajinya lebih didapatkan atau seperti apa gitu. Jadi lebih ke arah gimana caranya istilah bau masakannya atau bau makanannya itu nggak tersebar secara luas atau tersebar sampai ke depan tokonya atau tempat makannya, kayak gitu aja sih. Nggak perlu lah nutup segala macam, apalagi ada grebek-grebekan buat nutup tuh, itu
ngapain coba, maksudnya udah gede juga masih main nutup toko aja gitu. Jadi aduh, ada baru aja ada nggak apa lah khusus untuk pro kontra kali ini, karena aku sebenarnya agak resah banget sih dengan hal ini. Dan kalaupun terkait hal ini kayaknya aku sangat bersyukur aku kontra, karena kalau aku pro nggak tahu aku harus ngomong apa gitu. Jadi ya silakan kalau kalian yang pro dengan penutupan tempat makan pada saat bulan puasa, kalian tulis di kolom komentar. Mari kita berdebat dengan sehat, kita berdebat dengan argumentasi, dan kita berdebat dengan pikiran yang dingin. Jadi itu aja untuk argumentasi aku berkaitan dengan penutupan tempat makan pada saat bulan puasa. Dan kita masih akan ada satu topik lagi di minggu depan, yaitu buka bersama itu enggak penting. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masih bareng aku Ardiansah di Serangkai Pro dan Kontra. Di video berikutnya masih akan ketemu lagi di Serangkai Satu. Bye bye.